Pernahkah menyesali perbuatanmu? Saat itu, kamu emosi, melakukan segala macam perbuatan yang diinginkannya. Beberapa saat kemudian, kamu sadar dan kamu hanya bisa menyesalinya. Kenapa saya begitu? Sayangnya walau menyesal, di kemudian hari kamu mengulanginya. Buku The Power of Not Reacting karya Justice O. Malcolm memberikan semua alat yang kamu butuhkan. Punya kendali atas dirimu, menganalisis penyebab emosi, resep, penerapan. Bukan omdo, tapi bisa langsung kamu praktekkan. Ini ringkasan buku detail. Mau paham, jangan ngeskip dan ayo mulai. Bagian pertama tujuan buku. Reaktif adalah membiarkan emosimu mengontrol tubuhmu. Itu mengapa semua perbuatannya bodoh. Kebalikannya, responsif. Kamu tetap mengontrol perbuatan dan menunjukkan apa yang kamu mau sebenarnya, meski dalam keadaan yang sangat emosional. Dan responsif adalah tujuan buku ini. Bagian kedua menganalisa pemicu reaktif. Poin 1 penyebab emosional. Situasi tertentu dapat langsung membuat kamu marah, sedih, atau cemas. Biasa terjadi karena kamu tersinggung pada saat itu. Tapi penyebabnya bisa berupa pengalaman masa lalu yang mengakar di memorimu. Contohnya orang ceria yang tumbuh tak pernah diabaikan akan merasa cemas saat dia diabaikan temannya walau hanya sekali. Contoh lagi korban bully di sekolah masa lalu bisa sangat was-was ketika rekan kerja hanya bercanda mengkritiknya di masa ini. Berbeda jauh dengan orang yang masa lalunya dipenuhi dengan teman-teman yang baik. Candaan seperti itu terasa menyenangkan. Memahami konsep ini bukan untuk menyalahkan orang lain tapi memperluas pemahamanmu. Sekarang kamu bisa memilih untuk menanggapi pemicu emosionalmu yang sebenarnya. Poin 2 gejala fisik, seperti dada sakit, nafas sulit, dan sebagainya. Poin 3 mengamati pola. Sekarang kamu akan menjadi pengamat dirimu. Tanyakan dan jawab ini. Karena apa kamu marah? Apa reaksi umum saat kamu marah? Apakah dengan meninggikan suara, menyendiri, atau apa? Petakan polanya dan labeli sesukamu. Kamu bisa mengingat-ingat masa lalu untuk menjawab. Lakukan hal yang sama pada cemas, sedih, dan emosi lainnya. Dan jangan pernah menyalahkan dirimu atas emosi yang kamu punya. Terima semuanya. Lalu kita akan bahas mau diapakan di bagian ketiga resep mengurangi reaktif dan menambah responsif. Poin 1 membingkai ulang pikiran negatif. Kamu bebas menjadikannya positif atau netral. Contoh kamu pergi untuk menghadiri undangan. Di tengah jalan terjebak macet. Si reaktif berpikir, sial, hal buruk selalu saja terjadi pada saya. Frustasi naik dan emosi bisa mengambil alih. Sekarang kita coba bingkai ulang ke positif. Kamu pergi menghadiri undangan tapi terjebak macet. Kamu berpikir, oke, saya punya waktu luang, ayo nonton YouTube seni berkomunikasi. Dan selamat kamu berhasil responsif. Setelah tadi mengamati pola, kamu bisa menindaklanjutinya dengan membingkai ulang. Bukan berarti kamu lari dari kenyataan, tapi membebaskan dirimu untuk melakukan apa yang kamu mau. Poin 2 membuat jeda. Saat kamu mulai merasa akan menjadi reaktif, maka berhentilah. Bisa duduk atau apapun itu. Bila tidak, kamu akan memasuki mode pesawat. Emosi mulai merasuki dan mengaburkan otakmu. Kembali ke topik. Lakukan teknik pernapasan 4, 7, 8, 4 detik menghirup napas, 7 detik menahan napas, 8 detik membuang napas. Ulangi sampai tenang. Teknik ini merangsang sistem saraf parasimpatik, mendorong untuk tenang dan menajamkan kembali otakmu. Percobaan pertama, mungkin kamu baru berhenti saat reaktif selesai. Saat kamu pikir sudah terlambat. Gak apa-apa, ini seperti otot. Mereka kuat saat dilatih. Ulangi lagi dan lagi. Poin 3 penuh perhatian setiap hari. Saat kamu sedang berbincang, daripada cuma menunggu giliranmu, lakukan perhatian penuh. Dengerin dengan sungguh-sungguh. Lalu kamu akan bisa menyiapkan jawaban yang kamu rasa cocok. Saat kamu makan, lakukan juga. Rasakan teksturnya, gigitannya, nikmati setiap sendoknya. Lalu kamu akan tahu kapan berhenti. Begitu juga saat berjalan, nyuci piring dan sebagainya. Hidupmu akan tenang dan yang lebih penting kurang reaktif karena kamu responsif. Mengendalikan dirimu. Poin 4 mempraktekkan empati. Ini menjadi latihanmu untuk responsif dalam keadaan yang emosional. Kamu akan memahami perasaan orang lain. Biasanya bisa dilakukan saat berbincang. Fahami emosi di balik kata-katanya, dari tinggi nadanya, gerak tubuh, dan lain-lain. Setelah paham, pikirkan satu cara bagaimana meredakannya.
Gak berarti kamu punya tanggung jawab atas perasaan dia dan menyembuhkan dia. Yang kamu lakukan untuk tahu apa yang bisa kamu lakukan di situasi emosional. Bagian keempat, penerapan responsif dengan dia. Poin 1, belajar memaafkan dengan cepat. Maksudnya bukan yang dia lakukan gak apa-apa atau gak sakit. Tapi kamu sadar bahwa dendam dalam otakmu membuatmu reaktif dan mengurungmu. Itu mengapa kamu membersihkannya. Mungkin berat, kamu bisa nguranginya dengan nanya, dendam ini berguna atau tidak. Atau kamu bisa praktekkan simpati. Poin 2, melepaskan ego dan kesombongan. Biasanya ini bagus menjadi pelindungmu dengan menunjukkan kamu punya harga diri. Tapi terkadang juga bisa jadi buruk. Kamu bisa menganalisa apakah kamu membela diri tanpa perlu. Apakah kamu menolak menerima saran. Apakah kamu bersikeras untuk menjadi paling benar. Bila iya, maka sudah jelas itu adalah reaktif. Ingatlah, kamu bisa benar, dia juga sama. Kamu bisa salah, dia juga bisa. Poin 3, meredakan konflik secara efektif. Konflik pasti terjadi dan biasanya hanya berisi para reaktif. Tugasmu adalah membawa arah konflik dari tak terkendali menjadi dapat dikendalikan. Mula-mula bersikaplah tenang karena emosi itu menular. Dia bisa saja mengikutimu menjadi lebih tenang. Mungkin saat itu kamu mulai reaktif dan otakmu mulai kabur. Praktekkan empati, dengerin dia sungguh-sungguh agar paham apa yang dia rasakan. Terakhir, gunakan skill komunikasi. Tunjukkan kamu punya niat untuk menyelesaikan konflik dengan bahasa tubuhmu dan tinggi nada yang serba tenang. Alih-alih bilang saya kesal, kamu selalu begini, kamu tidak pernah. Gantilah, oke saya punya solusi. Poin 4, tetapkan batasan sehat. Berdasarkan hasil analisamu di bagian kedua, buat batasan seberapa jauh dia memperlakukanmu. Bahasakan dengan jelas ke dia. Bagian kelima, penerapan responsif dengan diri sendiri. Poin 1, bersyukur tiap hari. Ini lanjutan bila kamu membingkai ulang pikiran negatif ke positif. Kamu berterima kasih ke Tuhan, ke orang, ke semuanya. Kamu bisa menulis jurnal dengan tema apa yang saya syukuri hari ini. Dengan begitu, kamu terbiasa melihat hal positif di balik kesialan. Gak bermaksud menjalani hidup dengan selalu tersenyum, tapi fokus menerima kenyataan dan melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Poin 2, sabar. Terkadang segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencanamu. Sabarlah. Fahami bahwa beberapa waktu memang dibutuhkan untuk itu. Mungkin ketidaknyamanan menghampirimu. Sabarlah. Dengan ini bisa menjauhkanmu dari kondisi reaktif. Poin 3, berbelas kasih kepada diri sendiri. Mengapa saya tidak mampu melakukannya? Mengapa saya sangat bodoh? Mengapa saya melakukan itu? Bila kamu pernah seperti itu, menyesal atas apa yang kamu perbuat lalu menyalahkan dirimu, kamu gak sendirian, yang lain juga gitu. Maklumilah bahwa itu adalah ketidakmampuanmu sebagai manusia. Ini bukan hal sepele. Ini agar kamu tidak reaktif, tidak melakukan hal bodoh dan menambah penyesalan. Dan yang terpenting, punya ketahanan dalam menghadapi kondisi emosional yang lebih buruk. Ini juga baik untuk hubungan, karena baiknya hubunganmu dengan dia dimulai dengan baiknya hubunganmu dengan dirimu. Sekarang, mulailah memberikan waktu untuk dirimu saat kesal, sedih atau apapun itu. Bayangkan apa yang akan kamu lakukan terhadap teman baikmu bila mereka ada di kondisimu saat itu. Lalu perlakukan hal yang sama kepada dirimu. Gantilah kritik kasar dengan pengertian dan dorongan. Poin 4, membangun mindset berkembang. Melihat segala sesuatu yang menghalangimu, entah itu kesialan, masalah, gangguan, atau apapun itu bukan sebagai dinding. Lalu kamu bilang, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi, sebagai batu loncatan, sebagai jalan untuk membuatmu berkembang. Ini gak ditentukan bakat atau kecerdasan, tapi dedikasimu dan kerja kerasmu. Karena keahlianmu itu tanpa batas. Kamu bisa memulai membangun mindset berkembang ini dengan membingkai ulang pikiran negatif. Sudah selesai. Kamu bisa memuaskan keinginanmu untuk menonton video ringkasan detail buku lainnya di channel ini.